Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar mengenai trigonometri bagian yang kedua pada topik perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Pembelajaran kali ini adalah kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari mengenai sudut dan perbandingan trigonometri pada kuadran pertama atau pada sudut lancip. Kita telah mengenal kemarin perbandingan trigonometri sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, dan kosekan. Kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan trigonometri selain di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oleh karena itu, sebelum kita berlanjut, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan pada video-video pembelajaran terbaru yang segera akan menyusul. Bagi kalian yang berminat pada file PPT di video pembelajaran kali ini, kalian bisa unduh pada kolom deskripsi yang linknya sudah disiapkan pada video pembelajaran kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kembali ke topik kita pada perbandingan trigonometri pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal perbandingan sinus, kosinus, sekan, kosekan, tangen, dan kotangen. Dan kita juga sudah belajar mengenai sudut-sudut istimewa. Kita akan coba review sebentar. Yang pertama adalah sudut 45 derajat. Kalian bisa amati pada segitiga siku-siku, kalau salah satu sudutnya 45, maka sudut yang kedua juga 45 karena salah satunya siku-siku. Sehingga perbandingan dari sisi di hadapan 45 itu 1 dan yang berikutnya juga 1. Sehingga sisi miringnya adalah dari Pitagoras kita dapatkan akar 2. Sementara untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat bisa diamati pada segitiga siku-siku. Perbandingan sisi di hadapan 30 derajat adalah 1, sedangkan di hadapan 60 derajat adalah akar 3. Sehingga dengan Pitagoras kita dapatkan sisi miringnya akar 3. Kalau ini sudah bisa kalian pahami, maka seluruh perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa dengan mudah bisa kalian pahami, kalian hafalkan. Oke, berikutnya adalah berkenaan dengan perbandingan trigonometri pada kuadran pertama. Yang ini sebagai bentuk review, sebelumnya sudah kita pelajari. Kuadran pertama adalah alfa antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kita ambil titik P karena dia di kuadran 1. Koordinatnya misalkan adalah X, Y. Sudut alfa itu menghadap sisi PQ yang sisinya Y dengan jari-jari R, maka kita dapatkan sin alfa Y per R, cos alfa samping per miring X per R, dan tangen alfa depan per samping Y per X. Kalian amati seluruh perbandingan trigonometri mulai sin, cos, dan tangen nilainya positif ya. Berikutnya di kuadran yang kedua, alfa antara 90 derajat sampai 180 derajat. Kita ambil titik P karena absisnya berada di sebelah kiri sumbu Y, maka koordinat titik P min X, Y. Diperhatikan sudut alfa itu menghadap sisi PQ yang sisinya ukurannya adalah Y. Sementara sisi apitnya atau OG-nya adalah min X. Kemudian OP itu jari-jari lingkaran, panjangnya R. Sehingga bisa kita dapatkan perbandingan trigonometri untuk sin alfa depan per miring yaitu Y per R, sementara cosnya adalah min X per R dan tangen alfanya adalah min Y per R, didapat dari Y per min X.
Perhatikan bahwa pada kuadran kedua ini perbandingan trigonometri sinus bernilai positif, sementara cos dan tangen bernilai negatif. Ini berakibat untuk sepersin atau kosekan juga bernilai positif, seperkos atau sekan itu bernilai negatif, dan kotangen juga bernilai negatif. Kita lanjut pada alfa di kuadran ketiga atau antara 180 derajat dan 270 derajat. Titik P koordinatnya, absis dan ordinatnya ada di sebelah kiri sumbu Y untuk absis, dan ordinatnya ada di bawah sumbu Y, sehingga titiknya min X, min Y. Sudut alfa menghadap sisi depan min Y, sisi sampingnya min X dan miringnya R, maka didapat sin alfa itu min Y per R, cos alfa min X per R, dan tangen alfanya min Y per min X atau Y per X. Sehingga di kuadran ketiga ini perbandingan trigonometri tangen itu bernilai positif, sementara sin dan cos bernilai negatif. Ini berakibat kotangen juga bernilai positif, sementara sekan dan kosekan bernilai negatif. Terakhir untuk sudut alfa di kuadran yang keempat antara 270 derajat dan 360 derajat. Kita ambil titik P. Koordinatnya adalah X karena dia berada di sebelah kanan sumbu Y, min Y. Jadi karena ordinatnya ada di bawah sumbu Y, sehingga kita bisa dapatkan sisi di hadapan sudut alfa adalah min Y, maka sin alfanya min Y per R, cos alfanya adalah X per R, dan tangen alfanya adalah min Y per R. Di kuadran keempat ini perbandingan trigonometri kosinus bernilai positif, sementara sinus dan tangen bernilai negatif. Oke, kita resume ya dari 4 kuadran yang telah kita bahas sebelumnya. Di kuadran 1 alfa 0 sampai 90 derajat, semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif, mulai sin, cos, tangen, begitu juga kotangen, sekan, dan kosekan. Sementara di kuadran kedua nilai sin bernilai positif, sementara cos dan tangen bernilai negatif. Di kuadran yang ketiga nilai yang positif adalah tangen, berarti pasangannya nanti kotangen, sementara untuk sin dan cos bernilai negatif. Begitu juga sekan dan kosekan. Sedangkan di kuadran keempat nilai cos bernilai positif, begitu juga nanti dengan nilai sekan, sementara nilai sin dan nilai tangen itu bernilai negatif. Begitu juga nanti untuk kosekan dan kotangen. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Very easy, bisa ditangkap sehingga bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang kita sajikan. Mudah-mudahan dengan diberikan permasalahan ini kalian bisa mengikat pemahaman yang telah kalian dapatkan sebelumnya. Soal yang pertama, coba diperhatikan. Misalkan sudut XOP itu beta ya. Tentukan nilai dari sin, cos, dan tangen beta jika diketahui koordinat titik P bla 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 ya. Yang pertama adalah koordinatnya 3,4. Ya, perhatikan titik P 3,4. Kira-kira kalau titik P 3,4, titik P itu ada di kuadran berapa? Nah, coba dipikirkan. Oke, ya, karena absis dan ordinatnya sama-sama positif, dia berada di sebelah kanan sumbu Y dan di atas sumbu X, sehingga titik P itu berada pada kuadran yang pertama. Kita akan coba gambarkan segitiga XOP ya. X itu sumbu X, P itu titiknya, O itu pangkal koordinat. Nah, coba dilihat di gambar. Sudut beta pada segitiga POQ itu menghadap sisi di hadapannya adalah sisi QP. Nah, dari koordinat 3,4 berarti QP panjangnya 4, sementara OQ sama dengan absisnya 3. Maka kita perlu mendapatkan sisi miringnya terlebih dahulu, yaitu OP, agar semua perbandingan trigonometri bisa kita dapatkan. Oke, dengan mudah, dengan rumus Pythagoras ya, maka bisa kita dapatkan nilai atau panjang dari OP. Berarti berlaku OP kuadrat sama dengan
OQ kuadrat ditambah QP kuadrat. Kita masukkan nilai-nilainya, 3 kuadrat plus 4 kuadrat, maka didapat OP sama dengan 5 ya. Karena OP sama dengan 5 dan dia berada di kuadran, dia merupakan sisi miringnya, maka sekarang semua ukuran sisi-sisi segitiga siku-sikunya sudah kita dapat. Sehingga kalau ditanya berapa sin beta, berarti depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Kemudian berapa nilai dari cos beta? Samping per miring. Sampingnya 3, miringnya 5. Sementara tangan depan per samping, depannya 4, miringnya depannya 4, sampingnya 3. Nilainya tangan 4 per 3. Lanjut pada poin B, titik P adalah min 8,6 ya, min 8,6. Kira-kira di kuadran berapa? Ya, karena absisnya negatif berarti di sebelah kiri sumbu Y, ordinatnya positif berarti di atas sumbu X. Iya, betul, di kuadran yang kedua. Nah, sekarang coba perhatikan plotting dari titik P pada koordinat kartesius di kuadran yang kedua. Iya, bisa dilihat di gambar ya. Sudut beta itu menghadap sisi QP. Dari koordinat titik P didapat QP sama dengan 6, sementara OQ itu nilainya adalah min 8. Kita gunakan min nanti untuk menentukan tanda dari pertidaksamaannya. Oke. Ya, karena ada satu sisi segitiga siku-siku yang belum didapat, yaitu OP atau sisi miringnya, maka dengan bantuan rumus Pitagoras kita akan dapatkan nilai OP. Di sini akan berlaku OP kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah QP kuadratnya. Ya, setelah kita hitung, maka akan kita dapatkan OP-nya adalah 10 ya. Setelah sisi miringnya kita dapat, maka perbandingan trigonometrinya dengan mudah bisa kita dapatkan, yaitu sin betanya adalah depan per miring 6/10. Ingat, di kuadran kedua nilai sin positif ya, sudah sesuai dengan konsep sebelumnya. Kemudian nilai cos beta sampingnya min 8, miringnya 10, min 8/10 atau disederhanakan min 4/5. Ingat, di kuadran kedua nilai cos adalah negatif. Sementara tangan depan per samping 8 per min 6, 8 per minus min 6 atau 6 per minus 8, yaitu minus 3/4. Nah, karena di kuadran kedua nilai tangan nilainya negatif. Oke, gimana very easy? Oke, lanjut yang poin C. Titiknya adalah min 12, min 15 ya. Jadi langsung coba dicek, kira-kira di kuadran berapa. Iya, nah, karena absis ordinat semuanya negatif. Iya, betul, berada di kuadran yang ketiga. Langkah kita berikutnya adalah kita plot titik min 12, min 5 pada kuadran yang ketiga. Sehingga sudut beta menghadap sisi depannya QP itu min 5, sementara OQ itu min 12 ya. Sehingga kita cari sisi miringnya menggunakan Pitagoras ya. OP kuadrat sama dengan OQ kuadrat plus QP kuadrat, maka kita peroleh OP-nya adalah, nah ini triple Pitagoras 5, 12, 13 ya. Kita dapatkan OP-nya 13. Setelah itu baru kita cari nilai sinus beta. Sinus berarti depan per miring, depannya min 5, miringnya 13. Jadi sinus beta minus 5/13. Ingat, sinus di kuadran yang ketiga bernilai negatif. Sudah tepat ya perhitungan kita, sinusnya adalah min 5/13. Kosinusnya samping per miring, sampingnya min 10, miringnya 13. Nilainya minus 12/13, sorry ya. Dia cos di kuadran 3 bernilai negatif. Sudah tepat, sementara tangannya min 5 per min 12 atau 5/12. Tangannya positif. Ingat, tangan di kuadran ketiga bernilai positif. Berarti sudah tepat ya. Oke, very easy. Lanjut ke berikutnya di poin yang D.
titik P-nya adalah 7,-24 ya. Absisnya positif, ordinatnya negatif. Ya. Di kuadran berapa? Iya. Oke, betul ya, di kuadran keempat ya. Jadi kalau kita sudah tahu kuadrannya, sekarang berikutnya adalah kita plot titiknya. Titik P-nya kita plot di kuadran yang keempat. Setelah itu kita tentukan sudut alfanya dan sisi di hadapan sudut dan yang diapit. Oke, coba perhatikan di gambar ya. Dari plotting titik P 7,-24, maka sisi di hadapan sudut beta QP itu -24 dan OQ itu 7. Dengan Pitagoras maka kita dapatkan panjang OP. Iya, panjang OP berarti OQ kuadrat ditambah QP kuadrat. 7 sama 24, maka pasangan triple Pitagorasnya 25 ya. Sehingga kita dapat panjang OP itu 25. Maka kita bisa dapatkan sinusnya, sin depan per miring. Depannya -24, miringnya 25. Ingat, sinus di kuadran 4 bernilai negatif. Sudah tepat ya? Ya, berikutnya adalah nilai cos. Cosnya adalah samping per miring. Sampingnya 7, sementara miringnya 25. Maka nilai cos betanya adalah 7/25, bernilai positif ya. Ingat tadi di kuadran 4 cos bernilai positif. Sudah benar ya? Tinggal terakhir tangan depan per miring ya, depannya -24, depan per samping, mohon maaf, -24, sampingnya 7. Jadi nilai dari tangan beta adalah -24/7. Ya sudah tepat ya, tangan di kuadran 4 bernilai negatif. Oke, mudah-mudahan 4 masalah ini kalian kuasai dengan baik, maka itu sudah penguasaan kalian sudah luar biasa ya. Kita lanjut berikutnya. Berikutnya disajikan ya. Disajikan sebuah sudut yang berada di kuadran yang kedua. Jadi sin alfa yang besarnya 12/13, alfanya berada di kuadran yang kedua. Karena di kuadran kedua berarti sudut alfa sudut tumpul ya. Oleh karena itu, karena berada di kuadran 2, maka nilai perbandingan sinus bernilai positif. Sudah benar ya, karena datanya disajikan di situ 12/13, nilainya positif, berarti sudah benar datanya. Jadi sinus nilainya positif. Sebelum kita cari nilai cos, tangen dan kosekan, kita coba cek terlebih dahulu nanti pada alfa kuadran yang kedua nilai cos, tangen sama kosekannya seperti apa, positif apa negatif. Kita cek untuk cos ya. Di kuadran yang kedua berarti cos bernilai positif apa negatif? Iya, negatif, karena cos bernilai positif di kuadran 1 dan di kuadran 4. Sementara tangen karena berada di kuadran kedua, nilai tangen juga betul negatif, karena nilai tangen yang positif itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Sementara kosekan, karena kosekan itu didapat dari sepersin, maka tandanya tergantung dari sin. Kalau sinnya positif, maka kosekan nilainya juga positif ya. Oke, selanjutnya dari perbandingan trigonometri yang diketahui, sin alfa 12/13 di kuadran kedua, kita plot pada sumbu koordinat ya. Dengan kita wakili titiknya adalah titik P, sehingga nanti kita punya segitiga OPQ. Nah, karena sudut alfa menghadap sisi QP dari perbandingan trigonometri yang diketahui sin itu 12/13, maka sisi depannya 12, miringnya 13. Maka kita perlu mencari sisi samping, yaitu OQ. Oke, dengan Pitagoras maka OQ bisa kita dapatkan 13 kuadrat itu dari sisi miring dikurangi 12 kuadrat. Nah, kita peroleh 5. Perhatikan, 5 yang kita peroleh pada OQ itu sebenarnya dari titik P ya. P berarti absis, ordinat.
Berarti karena di sebelah kiri sumbu Y, maka absisnya bernilai negatif. Jadi ukuran 5 itu adalah ukuran panjangnya, tapi karena nilai titik P berada di sebelah kiri sumbu Y, maka titik P min 5,12. Sehingga berikutnya min 5 kita berikan pada OQ. Sehingga sudah lengkap sekarang ukuran sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Sehingga ketika ditanya berapa cos alfa, cos itu samping per miring. Sampingnya adalah OQ min 5 didapat dari titik P min 5,12 ya, sehingga min 5 per sisi miringnya 13. Ingat di kuadran kedua nilai cos bernilai negatif, sudah cocok ya. Berikutnya nilai tangen. Tangen depan per samping. Depannya adalah 12, sampingnya min 5. Jadi min 5 per 12. Nah, kita cek, iya betul, tangan tadi bernilai negatif karena berada di kuadran yang kedua. Terakhir adalah kosekan. Kosekan bisa dicari lewat seper cos, lewat seper sin, atau lewat perbandingan di segitiganya. Kita gunakan seper sin ya, sehingga kalau sinnya 12 per 13, kosekannya 13 per 12. Sudah cocok ya, nilainya positif. Oke, soal yang terakhir. Mudah-mudahan ini makin lancar dan makin mengokohkan pemahaman konsep kalian. Diketahui cos alfa itu 3/4 ya. Alfa berada di kuadran keempat. Tentukan nilai sin, tangen, dan sekan. Ya, kita cek sebelum datanya terlebih dahulu ya. Alfa di kuadran yang keempat, berarti nilai cos positif apa negatif? Iya, nilai cos bernilai positif, berarti datanya sudah benar. Data dari cos alfa adalah positif 3/4. Iya, betul. Berarti nilai cos nilainya positif karena dia berada di kuadran yang keempat ya. Selanjutnya kita cek nilai sinus. Di kuadran keempat nilai sinus gimana? Oke, iya, di kuadran keempat nilai sinus bernilai negatif. Kemudian nilai tangen di kuadran keempat juga bernilai negatif karena tangen yang positif di kuadran 1 dan di kuadran yang ketiga. Sementara sekan itu adalah seper cos. Karena cosnya positif, jelas sekannya positif. Ini nanti untuk mengecek hasil akhir dari perhitungan kita ya. Harus tandanya harus sama. Dengan langkah seperti soal sebelumnya, maka untuk ngeplot cos alfa 3/4 di kuadran keempat ya, kita plot titik P, nanti kita punya segitiga OPQ, titik P berada di kuadran yang keempat ya. Dengan perbandingan cos 3/4, cos itu samping per miring, sementara sudut alfa menghadap sisi PQ, maka ukuran-ukurannya adalah sampingnya 3, miringnya 4. Maka kita masih butuh mencari sisi QP. Ya, sisi QP, sisi di hadapan sudut. Tapi ingat, karena P itu di kuadran keempat, maka nanti ukuran dari koordinat P itu 3, min bla 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 gitu ya. Oke, kita cari PQ, ternyata kita dapatkan PQ-nya 4 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. 16 dikurangi 9, 7. Maka PQ-nya adalah akar 7. Nah, akar 7 ini untuk kita gunakan untuk menentukan koordinat titik P. Sekali lagi, P absisnya sudah jelas 3 ya. Berarti ordinatnya minus ya, minus dari hasil perhitungan PQ. Berarti minus akar 7. Jadi sekali lagi, titik P-nya adalah 3, minus akar 7. Kemudian minus akar 7 kita berikan pada ukuran QP. Setelah itu kita sudah punya ukuran-ukuran dari segitiga siku-siku dengan sudut alfa itu menghadap sisi QP. Sinus alfa, sim depan per miring, berarti minus akar 7/4. Sudah tepat ya. Di kuadran keempat nilai sinus bernilai negatif. Kemudian tangen depan per samping, depannya min akar 7, sampingnya 3, berarti min akar 7/3. Sudah tepat juga karena nilai tangen bernilai negatif. Dan yang terakhir,
Sekan alfa bisa kita peroleh dari seperkos atau dari perbandingan pada segitiga siku-siku. Ya, paling mudah kita menggunakan seperkos. Kalau kosnya 3/4, berarti sekannya adalah berapa? 4/3, nilainya positif. Jadi sudah sesuai ya tandanya. Jadi sekali lagi perhatikan nilai dari perbandingan trigonometri di kuadran berapa itu untuk menentukan tanda positif dan negatif. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap konsepnya dengan baik. Kita cukupkan terlebih dahulu pembelajaran kita kali ini. Senang sekali membersamai kalian. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, tetap semangat. Matematika is very easy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.